berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru bagaimana sih cara manusia itu belajar dan secara bertahap meningkatkan akurasinya. Singkatannya ada yang pertama ada AI, ada artificial intelligence, kemudian ada machine learning, terus nanti ada deep learning juga kalau mau pelajari lebih lanjut. Nah ini hal-hal yang perlu dipahami dalam machine learning, ada supervised dan unsupervised. Ini pernah di PGKL. Jadi secara singkatnya kalau supervised itu data yang digunakan si kecerdasan buatan ini untuk dipelajari itu sudah ada hasil yang pasti, sudah ada jawabannya. Misalnya nilai NDVI 0,3 itu setara dengan karbon setara 150, 0,5 setara dengan 200, itu yang supervised. Jadi dia tinggal melanjutkan dari data yang udah ada pasti jawabannya. Tapi kalau yang unsupervised dia belum ada jawaban pasti dan dia harus mempelajari data-data dari kita untuk kemudian baru dianalisis nanti nilai karbonnya berapa. Algoritma yang dipakai di acara ini ada 3, sebenarnya ada banyak banget, tapi kita pilih yang paling common digunain. Yang pertama ada regresi linear. Kalau regresi linear itu secara lebih simpel tuh kita menganggap segala hal itu hubungannya lurus gitu. Misalnya nilai NDVI-nya semakin tinggi berarti nilai karbonnya itu juga semakin tinggi. Kemudian kalau di manusia misalnya tinggi badannya, kalau makin tinggi berat badannya juga makin tinggi. Jadi semuanya dianggap lurus gitu. Kemudian untuk yang random forest dia menggunakan pohon keputusan, di mana kita misalnya menggunakan 100 data yang kita punya untuk sebagai bahan acuan ya. Anggapannya misalnya kalian punya 100 orang ahli untuk menentukan nilai misal NDVI 0,5 tuh nilai karbonnya berapa. Jadi dari 100 orang itu baru ditentukan nilai yang paling mewakili dari semuanya. Kemudian untuk yang super vector machine ini dia lebih ke untuk menentukan yang errornya paling sedikit. Misalnya ada 100 algoritma yang digunakan ya, dia menentukan yang mana sih yang errornya paling sedikit dan itulah yang dia gunain untuk mengolah suatu data. Kemudian MLBox itu apa sih? Dia adalah Python plugin untuk QGIS yang bisa digunain di banyak sistem ya, ada Windows, ada Mac OS, ada Linux juga. Ya, dia di Nmax ini ada 150 algoritma yang bisa dipakai. Tapi kita cuma pakai 3. Nah ini gambaran simpelnya. Ada buat nambahin vektor, raster, dan semacam. Oke, kita lanjut ke tutor aja. Jadi kita pakai QGIS doang. Gak tau kenapa kalau di punya aku di QGIS yang 3.36 itu dia Nmap-nya nggak bisa kebuka. Jadi aku turunin ke aku pakai yang lebih rendah di 3.28. Tapi coba di tempat teman-teman barangkali bisa. Iya kan? Ya turunin. Punya aku di 3.36 tuh nanti tulisannya Python apa ya? Kayak tertutup. Gagal. Oke, nanti di plugin terus di manage install plugin ini dibuka sangat cepat Nmap. Jadi aku udah tercentang, tinggal dicentang aja nanti dia muncul di itu ini yang ini. Terus bisa langsung dibuka aja Nmap box-nya. Terus untuk tambahin datanya tinggal di pojok kiri kalian ada tanda plus. Kita pakai data sampel stock
sama raster yang C-stock dua-dua. Sudah, habis itu bisa dilakukan analisis regresi. Caranya nih di application, terus ada regression, pilih regression workflow, tapi yang bawah yang duplicate, nah ini duplicate aja. Kemudian rasternya pilih yang dia harus input di dalam ini sedikit, jadi layarnya harus dimasukin ke sini dulu ternyata. Nah, kalau dimasukin tinggal rasternya yang copy of stock, reference-nya yang sample stock. Kemudian atributnya pilihnya yang stock. Habis itu, nah di regression ini nanti teman-teman pilih yang linear regression. Nanti tuh output acaranya tuh ini nih. Jadi nanti kalian melakukan uji akurasi untuk 3 algoritma. Yang pertama ada linear regression, ada random forest, dan support vector regression. Aku cuma akan mencontohkan yang linear regression. Dan nanti teman-teman tadi kan pakai yang rasternya yang C-stock kan, nanti juga pakai yang ADPI juga, sakti juga yang sesuai di bahan. Ini aku contohin yang linear regression, berarti ini ada regressionnya, ini ada linear regression. Nanti kalau misalnya random forest, ini ada random forest, SVR di sini. Kita yang linear regression, habis itu yang cross validationnya nih dipilih, dicentang, kemudian pakai 10. Nah ini tuh cross validation itu yang ini loh, yang biasanya datanya dibagi untuk uji validasi, setelah uji testing dan validasi. Ya, ya yang karbon. Sudah, habis itu diatur aja, pilih tempat penyimpanannya. Terus di runningnya yang logo ini nih yang biru, tinggal di running.
hasilnya kayak gini nih. Nah, terus nanti kalian lakukan analisis untuk RMSE dan R kuadratnya. Ini RMSE yang ini, kuadratnya yang sudah. Nah, nanti kalian lakukan 3 algoritma dan 2 bahan gitu ya. Nanti teman-teman baru di hasil praktikumnya dijelasin kenapa teman-teman algoritma yang dengan akurasi paling baik yang mana. Yang peta stok karbon ini nggak usah, jadi yang langsung D aja. Terus dijelasin juga penggunaan metode cross validation itu buat apa dan sebagainya. Ada yang beda untuk yang SVR ya. Jadi kalau yang SVR ini nanti kalian agak dimodifikasi bagian skripnya. Nah, nanti yang SVR ini di bagian skrip ini kan yang kalau kalian langsung pencet itu nih, bedanya kelihatan nggak? Kalau yang asli ini dari 0,001, 0,1, 0, ini. Nah, ini diubah aja kayak lebih simpel yang di modul. Jadi langsung jadi 0,01, 1,100. Udah itu aja yang beda. Bisa dirunning. Oke, acara 7 udah itu doang. Adakah yang mau ditanyain? Udah lanjut ke acara 8. Gak ada PPT-nya, tapi ada modif. Jadi interpolasi spasial itu merupakan proses estimasi nilai suatu variabel pada lokasi yang tidak memiliki data pengukuran secara langsung yang memanfaatkan informasi dari titik-titik data terdekat yang telah diketahui. Interpolasi ini bisa mengubah data titik menjadi permukaan formula yang dapat divisualisasikan dalam bentuk peta. Di acara 8 ini kita akan ada 3 metode populer yang interpolasi 3 metode interpolasi spasialnya. Itu ada IDW, ada Gleason atau Voronoi polygon, sama rigging. Yang pertama ada IDW, itu menghitung nilai di lokasi tak dikenal berdasarkan nilai-nilai dari titik-titik terdekat dengan asumsi bahwa titik yang lebih dekat memiliki pengaruh lebih besar daripada yang jauh. Kelebihannya, dia mudah digunakan dan cepat dihitung serta cocok untuk data dengan distribusi sebaran yang mungkin. Tapi dia kurangnya adalah tidak mempertimbangkan pola spasial dan hasilnya tuh biasanya cenderung terlalu halus. Terus yang kedua ada metode Gleason atau Voronoi polygon. Dia metode interpolasi spasial diskrit yang membagi wilayah terstudi ke dalam zona-zona berdasarkan kedekatan spasial terhadap titik-titik data yang tersedia. Jadi setiap zona atau poligon yang terbentuk menunjukkan area yang paling dekat dengan satu titik data tertentu dibandingkan titik lainnya. Jadi nilai atribut dalam satu poligon ini dianggap sama dengan nilai dari titik pusatnya sendiri. Terus kelebihannya dari Gleason ini, dia lebih sederhana dan tidak membutuhkan perhitungan statistik dan lebih representasi kedekatan spasial yang eksplisit. Tapi dia tidak mempertimbangkan nilai-nilai tetangga lain dan hasilnya bersifat diskrit atau bukan kontinu dan tidak cocok untuk data dengan variasi tinggi. Terus ada metode Gleason. Dia metode geostatistik yang memperkirakan nilai suatu titik berdasarkan model statistik dari spasial autocorrelation antar titik. Dia lebih mempertimbangkan hubungan spasial dan variasi struktural dalam data. Terus kelebihannya itu lebih akurat dan mempertimbangkan struktur spasial dan dapat memberikan estimasi ketidakpastian. Tapi dia lebih kompleks karena memerlukan pemahaman statistik dan prosesnya lebih lama dari ini. Nah, ini buat tujuan dari acara ini melakukan interpolasi IDW, interpolasi Gleason, dan interpolasi rigging. Makanya kita yang pertama metode IDW.
sudah ada di Teams, nanti bisa di download. Jadi dimasukin lokasi sampelnya sama data CSV. Misal datanya belum masih Excel, nanti bisa ke CSV dulu. Kita masuk ke proses di processing toolboxnya. Besar-besar. Ketika ada IDW, terus boleh yang IDW interpolation. Biasanya tuh IDW itu dipakai kalau teman-teman dari lapangan kan kalian datanya kan tabular ya, terus mau diubah ke data spasial, tapi kan kalian punyanya cuma data-data di titik-titik tertentu titik sampel kalian kan. Nah tapi padahal kalau mau analisis spasial kan harus full dari luasan AOI-nya kalian. Jadi itu dilakukan interpolasi lah dari titik-titik yang bukan titik sampel kalian, itu di kira-kira nilainya berapa sih dari titik-titik yang kalian punya nilai. Kalau sudah muncul seperti ini, vektor layernya kita pilih yang data CSV, dan interpolation atributnya pilih yang bespoke-nya. Terus yang ini biar muncul data CSV, ini pilih yang first-nya. Distance coefficient-nya 2 aja, nggak apa-apa. Externnya pilih yang calculate from layer lokasi sample. Pixel size-nya ukuran 5. Jadi kalau pixelnya makin Biasanya besar, ya besar. Kemudian tidak muncul. Dia lebih ke representasinya kan. Ini bisa saja. Hasilnya seperti ini. Ini bisa diwarnai saja ya. Nah, seperti ini. Jadi yang nilainya ada titiknya ini, dia lebih mempresentasikan jadi kayak tetangganya gitu loh, ikut masuk. Tapi kalau lebih jauh dari titik sampelnya, warnanya bakal berbeda dari titik yang lain. makanya tadi dibilang kalau IDW itu hasilnya halus banget karena jadi nilainya dibayar banget kan, dari hijau tua banget, dari mudanya itu dibayar banget nilainya, jadi bayar banget. Dan nilai-nilai yang pekat itu berarti dia yang ada banyak titik sampelnya di situ, sedangkan yang lain di sini kan dia jadi Terus yang metode desain ketiga corona. Ini input layarnya data CSV. Ini nggak usah diapa-apain. Ini bisa dibaca range-nya, toleransinya sebenarnya bisa diatur sendiri, tapi pilih no aja. Terus di save. jadi kalau buffer itu dia makin lingkupnya makin gede, tapi nanti nilainya makin bias karena kan mungkin dia cuma bisa segini. Kalau buffer berarti dia seluruhnya segini, tapi data yang di sini bisa jadi dia lebih bias. Makanya kalau biasanya kalau di lapangan kan titik sampelnya nyebar di semuanya kan. Nanti kalau misalnya buffernya di 3 itu dia bisa interpolasi juga yang di sini berapa. Kalau kalian ambil hidrologi udah pernah kan gambar event manual pakai tangan? Adakah yang ambil hidrologi? Biasanya stasiun hujan harus gambar eventnya kayak gimana? Ada luas. Ada yang ambil? Sumpah. Oh ya, anak ambil. Coba gambarkan ya. Coba gambarkan.
hasil dia di script ini nilainya nih cuma nih dianggapnya tuh sama gitu sama loh. ini merah berarti sama kayak yang itu Ya betul. ya ini sama ini. Sebenarnya kalau yang IDW tadi kan dia makin muter tuh. Jadi kalau makin muter tuh saya 17 di 17,2, 17,5, 17,5 sampai 8 gitu. Tapi kalau ini saya fix 17, 19, 19, 20. Dianggapnya tetap sama gitu Iya. loh caranya. Jadi dia mengakumulasi nilainya itu berdasarkan titik apa ya, kalau yang di hidrologi itu kayak jaraknya. Jaraknya. Jadi di satu lingkup yang sama itu dianggapnya nilainya sama. Sementara kalau IDW dia interpolasi hasilnya bisa lebih jauh gitu. Terus yang ketiga ada Wiki. Itu pakai plugin Smart Map. Jangan lupa di iso. Nah, cari aja Smart Map ini terus diinstal. Jangan lupa dicetak. Gitu. Dia di plugin di Smart Map terus Smart Map. Dan untuk folder output directory foldernya bebas di mana aja. Terus input layarnya data CSV, Z-nya itu di stop, terus habis itu di import. Dan sudah muncul, masuk dikit. Nah dikit nanti munculnya seperti ini. Ini pixel size-nya bisa disesuaikan. Mungkin karena wawasannya tertentu jadi dia nggak terlalu berat ya. Jadi kalau misalnya ukuran pixel kalian itu semakin kecil berarti kan semakin detail ya. Sementara kalau misalnya luasan ya AOI kalian makin gede nanti pasti berat banget untuk raminnya. Jadi nanti misalnya kalian AOI-nya gede banget, ukuran pixelnya juga diperbesar biar nggak terlalu berat. Tapi jangan sampai misalnya ukuran pixel 50 kali 50 kayak nanti punya kalian jelek. Gitu. Lanjut outline poligonnya dicetak saja. Tidak bisa. Terus ini lokasi sampel. Terus di define. Hasilnya seperti ini. Terus masuk ke interpolasi. Ini sampel kalian itu langsung satu. Nah hasilnya seperti ini. Kalian muncul nilai LMSA dan F kuadratnya. Terus yang kedua nanti di nanti yang kedua di generate standard deviation map. Ini dicetak aja sama di interpolasi. Ini ditulis. Tapi biasanya banyak tidak menunjuk. Enggak. Tadi kan respon. Nanti kalau coba aja lihat kalian kalau kuat ukuran besar 5, kalau nggak kuat turunnya aja 10, kalau nggak kuat 20, kalau nggak bisa gedein Nanti hasilnya seperti ini. Nanti pembahasan dan output ada di modul. Jangan lupa dibuat cetak, nggak mau. Nah, kalian kalau misalnya dari lapangan terus mau diubah ke data raster tidak bisa asal-asalan pilih ya, karena misalnya data kalian harus detail gitu ya, kayak diameter pohon misalnya ada koma-komanya tapi kalian pakai ison. Nah nanti kayak jadi nanti kalian coba cari alasan gimana cara milih metode gitu. Adakah yang mau tanyain dari acara 7 dan 8? Ada ini acara kita nggak bisa pakai Belum. Oke, jadi untuk acara terakhir ini cukup sekian. Kita akan responsi 2 minggu lagi. Syaratnya cuma satu, semua laporan harus hijau. Aku akan update setiap hari apa ya? Jangan Hari 3 hari sekali deh. 3 hari sekali seberapa merah hijau
hijaunya kalian. Kalau sampai responsi belum hijau semua nggak boleh masuk ruangan apapun yang terjadi. Beda dan sebagainya. Gitu ya. Kalau ada yang tanya langsung aja chat kita berempat. Di grup, gak mau